dari Shopee. Makanya saya tertarik banget untuk bisa join hari ini bareng teman-teman semua ngulik kembali Shopee yang selama ini saya jalankan itu kira-kira masih ada celahnya atau seperti apa, tapi karena saya yakin nanti pasti masih banyak hal yang harus saya perbaiki lagi. Mungkin dari, ya contohnya kalau saya memang pada saat subscribe itu sudah salah gitu. Dan itu ternyata saya nggak pernah tahu, dan itu ternyata urgent banget. Karena kenapa? Itu paten, nggak bisa dibenerin. Nah, nanti kita belajar hari ini cara bikin akun yang benar itu kayak gimana sih, nama yang benar itu kayak gimana. Teman-teman harapannya sudah siapin ya nama yang benar. Kenapa? Karena nggak bisa diganti seperti itu. Oke, pada siang hari ini kita nanti akan dipandu belajar bareng dengan salah satu mastah kita, mastah cantik kita, TDA. Lebih baik dari 1000 bahasa. Silaturahmi adalah berkatnya. Bersyukur dan berdoa adalah penjaganya. Positif dan terbuka, itulah sikapnya. Bersama TDA, bersama menebar rahmat. Hidup adalah langkah perjuangan, hidup tentunya butuh pengorbanan. Namun semua bukanlah halangan, mari jadikan sebagai tantangan. TDA, tangan di atas, lebih mulia dari tangan di bawah. TDA, take double action, lebih baik dari 1000 bahasa. Perjuangan hidup tentunya penuh pengorbanan, namun semua bukanlah halangan, mari jadikan sebagai tantangan. TDA, tangan di atas, lebih mulia dari tangan di bawah. TDA, take double action, lebih baik dari 1000 bahasa. TDA, tangan di atas, lebih mulia dari tangan di bawah. TDA, take double action, lebih baik dari 1000 bahasa. TDA, tangan di atas, lebih mulia dari tangan di bawah. TDA, take double action, lebih baik dari 1000 bahasa. Take double action. Mantap. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman panitia untuk bantuannya. Insya Allah kita lebih semangat lagi untuk mengikuti sesi pada siang hari ini. Oke, kita lanjutkan sesi hari ini. Masuk ke sesi sebelumnya, saya ingatkan lagi, kemarin mungkin sudah disampaikan melalui grup WA bahwa perlengkapan yang perlu disiapkan hari ini adalah 1 laptop atau PC, kemudian foto atau video produk. Karena kenapa? Nanti hari ini kita akan belajar tentang upload produk. Bagusnya sih memang sudah disiapkan foto atau video yang akan diupload, kemudian captionnya seperti apa, seperti itu, yaitu ini deskripsi atau copywriting atau captionnya, hashtagnya seperti apa, itu bagusnya memang sudah disiapkan. Kemudian email, jangan lupa juga sebenarnya disiapkan kira-kira nanti nama yang mau dipakai apa. Jangan sampai salah, kayak saya namanya akhirnya Rigzul. Jadi kalau jualan itu ya shopee.co.id/Rigzul. Jadi namanya yang diedarkan kemana-mana. Itu tidak benar sebenarnya. Tapi ya nggak bisa diapa-apain. Itu kesalahan terbesar dan fatal. Karena dulu mungkin saya join Shopee tidak belajar kayak gini dulu. Andai dulu belajar, ya gimana sekarang mau dibenerin, sayang udah ada uangnya, sudah cering-cering, ya udahlah diterima aja. Semoga nanti teman-teman sudah nyiapin semuanya. Jadi nanti bisa benar-benar
pas sesuai apa yang Mbak Nur Angela nanti akan informasikan. Oh ya, nanti untuk hari ini teman-teman nanti apabila ada hal yang ingin ditanyakan, maka bisa langsung bertanya dengan cara raise hand. Raise hand itu ada di coba ya, sekalian coba sekarang. Jadi teman-teman klik yang partisipan, kalau di handphone itu sebelah kanan, kalau di laptop ada di bawah, tulisan partisipan, kita klik. Oke, ini sudah ada yang bisa. Nanti di bawah akan ada tulisan raise hand. Kalau di laptop habis ada. Nah, nanti kalau diklik nama kita akan ada tulisan more. Dari more nanti bisa diklik ada tulisannya raise hand. Dicoba yuk, dicoba semuanya raise hand. Yang sudah berhasil Mbak Ashifa Cikarang, Pak Yan, Mbak Afdel. Ayo kita coba dulu supaya nanti teman-teman bisa raise hand dan langsung tanya. Karena kalau tanya seperti ini kan akan lebih enak daripada nanti di chat room seperti itu. Nanti siapa yang raise hand duluan itu akan tampil ke atas duluan sehingga itu yang akan dikasih kesempatan. Karena nanti kan mungkin beberapa sesi bisa pada saat Mbak Nur Angela break satu part gitu, kita buka pertanyaan, teman-teman raise hand untuk bertanya. Oke, semua sudah bisa ya raise hand. Ini ada beberapa yang belum. Nanti caranya seperti itu, klik partisipan, kemudian klik more, nanti akan ada tombol raise hand. Yang sudah raise hand sekarang bisa di lower hand, diturunkan kembali. Atau nanti teman-teman yang masih bingung untuk mana sih ini tombol raise hand-nya, nanti teman-teman bisa bertanyanya lewat chat room. Di bawah ada tombol chat, nanti kliknya untuk yang everyone ya. Everyone nanti jadi bisa ngechat di situ, pertanyaannya ditaruh di situ. Jadi kalau yang masih bingung posisi tombol raise hand-nya bisa bertanya lewat chat room. Nanti insya Allah akan kita bacakan seperti itu. Oke, kita langsung mulai saja sesi hari ini kepada Mbak Nur Angela, Master Shopee kita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Mbak Nur. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal ya semuanya. Sebenarnya saya bukan suhu. Cuma penggiat marketplace aja, senang belajar. Nah, ini aku langsung aku tampilin slide-nya. Tunggu sebentar. Okay. Tunggu sebentar. Nah, nama saya Nur Angela, brand saya itu Mozalia. Nah, saya itu jualan itu sejak tahun 2018. Mozalia itu ada di Instagram dan semua di marketplace juga ada semua. Nah, kenapa sih kita harus pakai marketplace? Pertama, karena semua orang itu pengen tahu terus bisa gitu kan, dan semua orang pasti bisa pakai marketplace. Udah gitu sekarang itu lagi trendingnya jualan online, terus juga orang-orang itu karena mungkin takut corona jadinya sebenarnya. Nah, karena takut corona jadi banyak orang yang belinya secara online. Terus yang kedua, trafficnya itu kalau kita jualan di marketplace itu dia akan mendatangkan follower, jadi kita tidak perlu cari customer sendiri. Udah gitu gratis, mudah, dan profesional. Terus udah gitu iklan marketplace itu ada di mana-mana, dan marketplace sendiri juga tersambung ke Instagram, Facebook, dan Google. Kita lanjut ke materinya. Nah, kita membayangkan kalau Shopee itu seperti mall. Jadi banyak orang yang pasti datang ke mall buat belanja. Nah, seperti itulah Shopee. Jadi tapi walaupun dia seperti mall itu pasti dia punya aturannya, gitu kan. Nah, aturannya apa aja sih buat menjadi seller di Shopee. Nah, kerugian memakai Shopee itu sekarang itu untuk free ongkirnya itu memang udah banyak banget persyaratannya. Nah, teman-teman nanti bisa baca persyaratannya itu ada di kalau misalkan di handphone, teman-teman bisa lihat di
di promo, di cashback dan voucher. Di situ tuh ada syarat dan ketentuan untuk mendapatkan free ongkir. Terus udah gitu tampilan deskripsi produknya yang dinilai kurang menarik. Terus udah gitu pencairan dananya yang kadang terhitung sangat lama. Udah gitu kadang kita kalau misalkan internetnya lagi ngedown, dia agak susah diaksesnya. Nah, ini keuntungannya. Kalau keuntungan memakai Shopee, kita itu bisa, walaupun kita baru pakai aplikasinya, tapi teman-teman tuh langsung bisa. Karena emang kalau Shopee ini daripada marketplace lain, dia itu paling mudah banget digunain. Udah gitu emang gampang banget buat ibu-ibu. Nah, banyak customer-customer saya yang di Facebook itu, mereka tuh lebih mudah memakai Shopee. Kenapa? Karena yaitu apa selain dapat free ongkirnya itu tuh mereka tuh lebih mudah belajarnya gitu daripada misalkan pakai Tokopedia lah, jadi tuh mereka kadang suka nggak mau gitu. Terus di Shopee itu kayaknya semuanya udah banyak banget yang jualan, jadi kalau misalkan kita mau cari apa aja sampai sembako segala macam itu tuh semua ada. Nah, sekarang kita belajar buat cara buka toko di Shopee. Pertama, teman-teman siapin emailnya, siapin email, terus nomor telepon. Sebentar ini. Nah, kita buka langsung dari PC ya. Sekarang di otak-atik. Nah, kita buka shopee.co.id. Terus teman-teman bisa login ke daftar dulu. Nah, di sini yang sudah daftar di Shopee siapa aja? Apa baru semua atau udah pernah jualan di Shopee? Kayaknya tadi ada yang ini nih Mbak Angel. Ada yang Apa bilang tuh? kalau sudah berhasil buka toko berarti sudah ada yang buka tokonya di Udah punya. Shopee. Mungkin sebagian gitu ya. Jadi ini udah punya semua tokonya di Shopee atau belum? Mungkin ini teman-teman ngechat, masuk di chat. Oh, saya sudah Yang belum nih. punya siapa? Yang belum punya siapa aja? Ya, yang belum punya masuk ke chat yuk. Mbak Ashifa belum punya, Pak Yanyan belum. Pak Yanyan mah nggak usah Shopee, Pak Yanyan. Mbak Oh ya, kalau Yesi aku kecepatan sudah. ini aja ya, dikasih tahu aja. Rata-rata sudah, tapi mungkin dimulai dari yang belum saja, Mbak Angel. Oke. Nah, jadi caranya pertama kita klik daftar, nanti di situ ikutin petunjuknya. Nah, jangan lupa ya seperti yang tadi Mbak Rizko bilang, kalau misalkan kita berjualan di Shopee itu jangan nama kita, tapi nama usaha kita. Jadi kalau misalkan nyari nyari nama tokonya di sini nih. Nah, ini bisa ketahuan misalkan mau Jalea. Nah, jadi ketahuan nama tokonya gitu. Jadi nanti di pengaturan daftar ini teman-teman masukin nomor handphone atau bisa dari Google. Ini karena saya udah ada akunnya, jadi biasanya langsung masuk. Nah ini untuk username-nya teman-teman masukin untuk nama brand-nya atau nama usahanya. Kalau misalkan brand-nya belum terlalu terkenal, misalkan teman-teman fokus misalkan di jualan gamis gitu. Nah, teman-teman bisa username-nya pakai gamis murah atau gamis pesta, atau misalkan jualan makanan frozen food, teman-teman bisa nulis frozen food Bekasi, atau misalkan jualan jasa atau segala macam, teman-teman tulis yang sesuai dengan hashtag-nya atau keyword-nya. Jadi kalau misalkan ada customer yang nyari di sininya nih. Nah, di sini nyari produknya langsung ke toko teman-teman yang ada di urutan pertama. Nah, ini kita login dulu ya semuanya. Kita login ke akun Shopee-nya. Itu ada di daftar.
Nah, biasanya di Shopee ini suka ada apa sih namanya? Kayak kode otentik ini. Udah gitu, kalau diusahakan kalau misalkan untuk daftar Shopee, nah untuk deskripsi produk teman-teman kalau bisa ngasihnya harus detail. Misalkan kalau misalkan produk itu pre-order, nah teman-teman di situ jelasin pre-ordernya berapa lama, terus bisa warnanya ada berapa warna, terus bisa ukuran apa aja, terus juga pengirimannya dari kota apa tuh harus detail. Jadi kayak makanan juga surat apa kayak nomor izin Depkesnya juga boleh dimasukin, pokoknya yang detail. Jadi biar si customernya nggak bolak-balik nanya ke chat. Nah ini mereknya, kalau misalkan merek kita belum terdaftar di Shopee, teman-teman bisa tulis di sini tidak ada merek. Asal produknya lokal. Nah, bahannya apa? Di sini masukin bahannya. Misalkan pakan. Terus harganya. Nah, untuk informasi penjualan di Shopee itu ada keterangan variasi. Jadi kalau misalkan teman-teman produknya itu misalkan gamisnya misalkan ada 3 warna, hitam, coklat, atau merah. Atau juga kalau misalkan jualannya makanan ada rasa coklat, terus ada rasa stroberi. Nah, teman-teman bisa diaktifkannya di variasi. Nah, seperti ini. Nah, misalkan produknya gamis. Ini gamis, ini pilihannya warna coklat. Nah, terus misalkan lagi warna merah. Nah, ini untuk informasinya, harganya berapa? Kan harganya 100.000. Stoknya ada berapa? Nah, kalau misalkan ada kode produknya, teman-teman bisa masukin di sini. Nah, kalau misalkan ternyata harganya beda-beda, misalkan kayak ukurannya, misalkan yang satu ukuran all size harganya 100.000, itu yang ukuran jumbo misalkan harganya 150.000. Nah, teman-teman bisa masukin di variasi kedua di sini. Nanti tinggal dijelaskan di sini gamis jumbo. Jumbo pilih warna. Nah, kalau ada produknya grosir. Nah, kalau yang grosir ini harganya harus sama. Jadi kalau misalkan harganya beda-beda kayak gini, yang 100.000, yang 150.000, dia tidak bisa diaktifkan ininya grosirnya. Nah, terus teman-teman masukin foto produknya dan videonya. Nah, ini kita tinggal masukin foto produknya. Nah, misalkan foto produknya ini. Nah, nanti diisi semua nih fotonya ke 9, dan jangan lupa videonya juga harus di-share. Jadi biar customer kita tahu detail untuk produknya itu. Nah, terus nih masuk untuk beratnya berapa? Misalnya beratnya 350 gram. Ukuran paketnya biasanya nggak saya tulis. Terus ini ongkos kirimnya, kurirnya pakai apa aja. Nah, ini teman-teman aktifin. Nah, kalau misalkan yang dropship juga, kalau misalkan produknya dropship, terus teman-teman ada di Bekasi, nah jangan lupa untuk alamatnya nanti di pengaturan akunnya, teman-teman itu nanti tulisnya alamat si dropshipnya. Jadi kalau misalkan misalkan teman-teman suppliernya itu ada di Jogja, nah nanti teman-teman tulis di pengaturannya itu. Nah, ini udah masuk ya. Nah, ini produknya udah masuk. Nah, di sini nih kita sekarang pengaturan dulu. Nah, ini ada alamat saya. Nah, jadi kalau misalkan dropship, nanti suppliernya ini yang alamat toko sama alamat pengembalian utamanya ini teman-teman masukin alamat suppliernya.
kalau misalkan produk teman-teman dropshipper. Jadi biar ongkos kirimnya itu dari si kota suppliernya. Nah, biasanya kalau misalkan saya baru pertama kali buka dan jualan di Shopee, yang pertama kali saya otak-atik itu pasti pengaturan-pengaturannya. Jadi saya ngecek dulu, ini udah benar apa enggak, terus titik-titik alamatnya juga untuk gosennya, itu saya harus ngecek itu udah sesuai atau enggak titiknya. Karena biar si kurirnya nggak nyasar. Terus ini ada pengaturan dasar. Nah, pengaturan dasarnya juga di otak-atik. Nah, ini kayak gini pengaturan toko. Kalau misalkan tokonya libur, kitanya lagi nggak jualan dulu, 1 minggu sekali libur. Nah, biar pesanannya nggak masuk, misalkan liburnya lama nih, tinggal diaktifin aja. Nah, ini sampai warnanya hijau kayak gitu. Terus ini ada pengaturan pembayaran. Terus ada pengaturan privasi. Nah, ini ada pengguna yang diblokir. Kalau saya sih biasanya nggak pernah ngeblokir orang. Walaupun customernya nyebelin banget, itu biasanya saya nggak pernah ngeblokir. Terus ini ada pengaturan chat. Jadi kita bisa nerima chat. Nah, ini nih. Contohnya chatnya pembelinya. Kita bisa lihat di sini. Nah, kayak gini. Nah, biasanya kalau ada yang ngirim chat ke saya suka ngasih auto reply. Nah, jadi ini udah ada ininya, pesan otomatisnya. Jadi nanti kalau misalkan aku lambat dalam menjawab pesan chatnya, si customer-nya bisa langsung menghubungin aku via Instagram atau via WhatsApp. Terus ini ada pengaturan notifikasi. Itu biasanya kalau misalkan kita pengen tahu ada orderan apa enggak, biasanya ntar handphonenya. Terus ada di sini ada penilaian toko. Nah, penilaian toko itu sangat penting banget ya teman-teman. Jadi kalau bisa kita harus benar-benar dijaga. Misalkan kita dapat bintang 1 nih. Nih, dapat bintang 1. Nah, itu tuh kita harus ngecek si customer-nya. Kenapa ya Kak, kok saya dapat bintang 1 gitu. Nanti kita kasih service yang excellent ke dia, biar dia mau merubah bintangnya yang darinya bintang 1 jadi bintang 5. Kayak gitu. Nah, ini penting banget karena kalau misalkan kita dapat reviewnya jelek, penilaian tokonya jelek, itu kita tidak bisa terdaftar jadi star seller Shopee. Nah, ini profil tokonya. Nah, kita juga bisa ngotak-ngatik profil toko kita di sini. Nah, jangan lupa untuk bannernya, terus penjelasan kita tuh tokonya toko apa. Nah, di sini aku menjelaskannya modelnya jahit baju couple keluarga Saringgit. Nah, ini ada bannernya, teman-teman bisa masukin bannernya. Terus udah gitu sekarang bannernya enak nih, udah bisa pakai tautan kayak gini. Tuh, jadi kalau misalkan ini fotonya ini, maka mereka kalau ngeklik itu langsung ke kategori produk kita. Mbak Angel, ini kan panjang nih sampai ke belakang nih. Ini kalau yang baru mulai, boleh nggak Mbak? Ini soalnya sudah ada beberapa pertanyaan masuk, tapi masih di awal-awal gitu Mbak Angel. Kita balik sedikit boleh ya Mbak Angel ya? Nanti boleh, takutnya numpuk-numpuk pertanyaannya. Ini sambil kita bacain pertanyaannya ya Mbak Angel ya. Pertanyaan pertama, nanti teman-teman sambil ini ya, kalau tadi kan udah Mbak Angel udah jelasin cukup panjang lebar ya, kalau menurut saya itu jadi ada upload produk, kemudian masuk ke beberapa poin ini yang di Shopee-nya gitu, di seller center-nya. Teman-teman kalau ada pertanyaan dan bingung, itu bisa raise hand atau bisa chat di room chat ya, nanti kita bacain. Seperti beberapa pertanyaan udah masuk ini, kita coba bacain satu. Pertanyaan pertama, untuk nama akun apa bisa dieditkah supaya sesuai dengan keyword-nya Mbak Angel? Ini dari Mbak Alia Ifada. Monggo Mbak Angel. Kenapa Mbak? Nama akun. Untuk nama akun apa bisa diedit supaya sesuai dengan keyword? Nggak bisa. Oke, itu nggak bisa Mbak Alia. Iya, nah paling di otak-atiknya di profil tokonya yang ini nih, yang nama tokonya.
Oke. Cuma itu biasanya tetap nggak masuk ke explore. Oke, jadi pilihannya adalah bikin lagi setelah workshop ini ya Mbak Angel ya? Bikin dengan Iya, nama bikin yang dari awal. sesuai dengan di hati kita. Kira-kira nanti nama keywordnya apa gitu kali ya? Kemudian pertanyaan kedua itu dia menjawab ya Mbak Alia Ifada, jadi nggak bisa diotak-atik, jadi pilihannya mungkin eh, bikin baru. Saya sebenarnya juga punya PR itu. Dari Mbak Ana Olasing, Kak, di Shopee ini kita bisa bikin lebih dari satu akun kah? Gitu mungkin ya Mbak Ana Olasing ya pertanyaannya. Gimana Mbak Angel? Bisa, bisa sih lebih dari satu akun. Cuma kalau misalkan satu IP address biasanya, pokoknya jangan sampai satu akun itu kan satu KTP, satu nomor handphone sama satu rekening. Nah, kalau misalkan nanti kita bikin akun baru lagi dengan nomor rekening yang sama, kalau bisa sih jangan. Karena tim IT-nya Shopee itu suka suka nanti ngeblokir atau nge-delete salah satu akun kita gitu. Apalagi kalau misalkan kita makainya di satu handphone terus ternyata ada dua akun Shopee. Nah, dua-duanya sama-sama jualan, nah itu pasti ada salah satunya nanti yang keblokir gitu. Oh Jadi gitu. kalau misalnya emang mau akunnya banyak ya beda handphone, terus beda nomor rekening, terus juga beda nomor handphone sama alamat email dan KTP. Kalau KTP kalau nggak salah setahu saya bisa dua, Ini Mbak maksimal Angel tuh kayaknya dua. mic-nya agak masuk nih, biar lebih terang suaranya, biar lebih kencengan. Jadi itu yang satu IP itu pada saat bukanya saja, ataukah nanti sampai seterusnya harus berbeda IP Mbak, misalkan kita punya dua akun? Uh, kalau kalau misalnya itu bisa berbeda sih Mbak. Jadi Yang berbeda IP-nya tadi misalkan dari dua handphone itu untuk seterusnya ya, mendingan dioperate iya dari untuk handphone yang seterusnya berbeda. Bukan hanya iya pada saat bukanya saja enggak ya Mbak ya? iya Oke, bisa seterusnya. gitu Soalnya ya. kan mereka suka kelacak, makanya kan kadang suka tiba-tiba misalnya kita udah upload foto tuh, udah gitu tiba-tiba produk kita diblokir gitu kan. Nah mereka kan yang nggak tahu ya lebih jago kan tim IT-nya. Jadi kalau menurut saya sih amannya sih seperti itu gitu. Oke. Atau Itu satu kalau admin, satu Shopee. oh, satu admin, satu Shopee. Itu kalau Hmm, akun jualan. Kalau misalkan akun jual dan akun beli, apakah bisa satu IP, Mbak? Atau kayak gimana? nggak ngaruh sih kayaknya mah kalau itu mah kalau buat akun belinya. Oh, jadi yang nggak boleh Uh-uh, itu jual ya, Mbak ya? uh-uh. Nah, Oke. jangan sampai juga misalkan kayak gini, kadang kadang kalau karena kita untuk manfaatin fasilitas gratis ongkirnya, kadang ada orang yang kita sendiri kita beli di akun jualan kita sendiri. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh ya, Mbak ya? Nggak boleh kalau Uh, ketahuan ya, Mbak ya? iya, kalau ketahuan. Kalau bisa jangan ketahuan. Oke, oke. Oke, gitu ya Mbak Ana Olasing jawabannya. Semoga cukup bisa menjawab. Kemudian dari Mbak Novi Elvina ini, kalau gitu nomor handphonenya bisa diganti nggak Mbak? Karena saya Bisa. daftarnya pakai nomor HP yang sudah tersebar. Gimana Mbak Angel? Bisa. Ada di pengaturan dasar. Tadi ada di sini nih di akun. Di pengaturan itu klik yang akun. Nah, Oke, Mbak Novi Elvina itu ya nanti kalau ganti nomor handphone ya Mbak ya. hmm. Oke, gitu ya Mbak Novi sudah cukup menjawab. Kalau belum nanti bisa masuk ke chat room lagi atau bisa raise hand ya. Dan pastikan Oke. juga nomor handphonenya itu harus aktif. Jadi kadang-kadang kita suka dapat tawaran-tawaran dari Shopee, misalkan tawaran ikutan flash sale-nya, makanya mereka suka nelfon ke kita. Kalau apalagi kalau misalkan jualan teman-temannya bagus. Oke, gitu. Siap-siap. Mbak Novi, semoga menjawab tadi pertanyaan Mbak Novi. Kemudian dari Mbak Alia Ifada, ini statement nih, sudah buka akun di Shopee, pakai nama sendiri, gak apa-apa ya. Nah, kayak aku nih Mbak Alia, akhirnya kemana-mana kita kenalin nama kita, /Rizul. Nah, sebenarnya nggak cantik itu kalau buat jualan. Jadi lebih enaknya mungkin kalau mau nyamannya sebelum terlanjur kayak aku, udah jadi cering-cering, mau diganti saya, nggak diganti malu juga. Akhirnya kemarin tak bitli nih biar nggak kelihatan Rizulnya gitu Mbak. Kemudian ada lagi nih Mbak, nama toko lebih menjual mana Mbak Angel, nama toko atau semacam kata kunci saja, mungkin di URL kali ya, mendingan mana, pakai nama toko atau kata kunci? Kalau untuk URL kayaknya mendingan branding ya. Berarti nama toko Nama ya Mbak? brandnya. Oke.
Tapi kalau misalkan emang produknya belum produk sendiri, nah kita bisa pakai kata kunci. Oke. Ini kita lihat dulu. Mbak, dari Mbak Asyifa Cikarang. Mbak, kalau bikin akun baru bisa pakai nomor HP yang samakah? Berarti bikin lebih dari satu akun kayak ini maksudnya? Nggak bisa, harus satu nomor handphone. Nah, di sini tuh ada kode ID di Shopee-nya si apa nih? Umi Fashion ini. Ini tuh disalin, di copy. Nah, ini yang angka 6314 ini. Ini disalin. Terus di sini di copy paste nih. Caranya. Nanti dimasukin ID-nya. Nah, ini udah bisa nih. Nah, ini tinggal diikuti semuanya, di follow semuanya. Nanti kita lihat biasanya dalam beberapa jam kemudian, kadang mereka suka follow back balik. Kayak gitu. Apalagi kalau misalkan toko kita itu langsung brandingnya atau langsung keywordnya, biasanya kan mereka langsung lihat kan, cek notifikasinya ada bacaan misal, Gamis Pesta following you gitu kan. Nah, biasanya mereka langsung kepo tuh kan, langsung lihat profil kita, kalau misalkan produknya cocok, biasanya mereka langsung follow. Kayak gitu. Nah, ini caranya di shopee.co.id/shop/ID-nya, terus / lagi followers. Nah, nanti teman-teman bisa follow satu-satu. Ini dilakukannya bisa 3 jam sekali, misalkan 100, habis itu 3 jam kemudian 100 lagi di follow. Kayak gitu. Wah, ini kuncinya ternyata Mbak ya. Baru tahu nih hari ini saya juga. Oke. Nggak ada ini Mbak? Nggak ada yang ngeklik langsung 100 gitu nggak ada Mbak? Ada, pakai software berbayar. Jadi kalau kita itu satu-satu ya Mbak? Satu-satu sampai 100, 3 jam satu-satu sampai 100 supaya nggak di-ban ya Mbak ya? Ya, itu nanti ada di kelas advance kayaknya tuh. Aduh, siapa yang pengen ikutan? Jangan lupa ya, ini nanti, karena nanti untuk closing-closingnya, cering-ceringnya itu ada di belakang ya Mbak Angel ya? Nanti, iya, ya? Betul. Saya hanya mengajar basic-basicnya, yang secara organiknya. Nah, ini secara organiknya seperti ini. Nanti kalau untuk yang seputar membahananya bisa ikutan kelas advance-nya. Tapi basicnya ini penting banget. Kalau basicnya salah kayak saya, sudah nggak cantik juga nih dari depannya. Oke, ada Mbak Angel nih, boleh disitip sama pertanyaan ya Mbak Angel ya? Boleh. Dari Mbak Novi Alvina, lebih gampang via laptop atau HP Kak kalau buka akun Shopee? Kalau saya, kalau misalkan mau upload produk, itu biasanya emang pakai PC. Karena kan di foto produknya kan kadang saya suka masukin keyword-keywordnya juga tuh di judul produknya. Di rename deskripsi fotonya, picture-nya. Jadi biar bisa masuk ke, pokoknya itu kalau keyword-keyword itu tuh benar-benar sangat penting banget gitu. Nah, jadi saya lebih nyaman di PC. Tapi kalau misalkan untuk ngecek pesanan, terus untuk up produk, terus kayak untuk bikin postingan-postingan, kan sekarang di Shopee udah bisa tuh postingan-postingan. Kayak bikin blog-blog, mini blog gitu di Shopee sama update status, kayak gitu. Terus itu biasanya saya via handphone. Atau kalau saya mau nge-live di Shopee, itu juga via handphone. Oh, jadi fotonya di Shopee pun itu perlu di-rename ya Mbak ya, sesuai keyword kita ya Mbak, supaya masuk Google searching gitu ya? Oh, gitu. Biar bisa biar kelacak si SEO-nya. Ini wah ini pertanyaannya banyak banget. Sebentar, kita scroll. Nah, Bapak Gutomo Dwi Haryanto, seberapa efektifkah follow tersebut biasanya untuk penambahan follower kita, Mbak Angel? Jadi kalau ya itu efektifnya efektif banget ya kalau menurut aku, karena kalau misalkan itu ke toko kita nggak ada yang ngelihat. Gitu. Efektif sekali Kak, jadi rajin-rajin per tiap jam ya di awal-awal ya Kak ya. Nah, udah gitu kalau misalkan udah ada yang nge-follow kita nih, nah nanti kan di sini kan ada bacanya pengikutnya berapa, ini misalkan ini 9.000 gitu kan. Nah, nanti kalau misalkan kita teman-teman bisa ngelihat nih di handphone,
di Shopee-nya teman-teman bisa buka. Itu tuh ada bacaan feed ya di dalam. Itu kan ada, kita bisa bikin postingan di situ. Nah, kalau misalkan si followers kita itu ngekomen di postingan kita, nah itu tuh nanti pengikutnya si customer itu bisa lihat kalau kita itu habis komen di toko kita, kayak gitu. Oke, gitu ya Pak Gutomo. Lanjut ke Mbak Novi Elvina. Kak, untuk follower akun besar tadi bisa diulang lagi nggak, Kak? Gini Mbak Novi, nanti kita itu akan bagikan recording acara ini. Jadi teman-teman yang pas tiba pengen ke belakang atau lagi ngantuk ting gitu, nanti bisa melihat kembali recordingnya. Nanti akan dapat komplit setelah teman-teman nanti mengisi form feedback dari kita. Nanti form feedbacknya akan dibagikan pada saat terakhir sesi acara, diisi dulu, dikirimkan, baru nanti dapat recording acara hari ini. Seperti itu ya Mbak Novi Elvina. Jadi kita lanjut. Oke. Mas Sidik, maksimal berapa akun yang bisa di-follow dalam satu hari dari Mas Sidik, Mbak Angel? Coba gimana? Lebih dari 500 juga bisa, lebih dari 1000 juga bisa. Tapi kalau bisa sih pelan-pelan aja. Jadi makanya itu aku bilang tadi, setiap 3 jam misalkan 100 dulu, nanti istirahat lagi, ntar 4 jam atau 5 jam kemudian 100 lagi. Oke, gitu ya Mas Sidik, supaya kita nggak kebanet akun kita gitu. Oke, Pak Gutomo kembali. Bapak Gutomo Dwi Haryanto, sama standar pixel untuk foto produk yang pas untuk Shopee ini berapa nih Mbak? Tadi itu ada dia di pengaturannya itu tuh kalau misalnya kita upload foto itu di Shopee itu udah ada bacaannya, ada syarat-syaratnya gitu. Nah itu kalau nggak salah 1024 kalau nggak salah. Oke, nguliknya tadi di mana Mbak? Nguliknya pixel untuk foto. Yuk teman-teman diperhatikan. Nah ini ada di pas kita upload. Nanti kalau misalkan ternyata pixelnya terlalu besar, suka ada bacaannya. Suka kegedean gitu ya Mbak? Kegedean. Harus kecil-kecilin gitu. Suruh diet. Nah, untuk optimasi selanjutnya, teman-teman bisa juga selain follow unfollow itu, kalau di handphone ini saya kasih lihat ya. Karena di PC nggak ada. Ini kalau kelihatan, ini ada bacaan feed nih, yang nomor 2. Itu udah bacaan feed. Nah, teman-teman bisa update status di sini, di atas ininya, sama bikin postingan di feed-nya. Jadi nanti kita bisa foto kalau misalnya kita lagi ngadain promo, terus misalkan kita mau pamer testimonial, itu tuh bisa di postingan itu. Nah, kalau kelihatan ya. Nah, itu kalau ini juga harus di handphone ya, Mbak? Di handphone. Di laptop nggak ada? Di laptop nggak ada. Oke. Jadi ada bagian-bagian yang hanya tayang di handphone, aplikasi handphone, dan ada bagian yang hanya bisa dilihat di laptop ya Mbak ya? Oke, jadi sesekali memang kita biasanya saya suka rajin tuh kalau yang buat status sama buat postingannya itu yang di handphone biasanya sejam tuh bisa 2 kali atau 3 kali. Jadi biar produknya ke-up terus. Oh gitu. Itu beda sama yang ngeding-ding-ding itu beda ya Mbak, yang per 4 jam itu ya? Beda. Beda sama yang 4 jam itu. Tuh kan, ini banyak loh trik-triknya. Trik-trik ini nanti didapat komplitnya ada di mana Mbak Angel? Di belakang setelah sesi basic. Yang penting teman-teman di sesi sekarang ini adalah bisa buka akun yang benar, sesuai dengan kaidah yang benar, tidak seperti saya yang bermasalah seperti ini. Kemudian bisa upload dengan benar. Jadi sebatas itu. Untuk next-nya optimasi apa yang perlu, ada banyak fitur free-nya sebenarnya di Shopee ini untuk supaya produk kita bisa dijangkau oleh customer. Itu ada di sesi berikutnya, seperti itu. Dan jangan lupa sesi berikutnya itu ada early bird sampai besok. Kalau sebelum kuota full ya, jadi daftar segera ke panitia sebelum kuotanya full.
itu 100.000 saja. Nanti kalau lebih dari besok maka sudah 125. Sayang banget ini. Yang punya karyawan daripada ngajarin ribet-ribet masukin saja ke sini. Ribet kan kalau saya ngajarin memang angkat tangan, angkat kaki. Jadi mendingan cemplungin ke sini biar belajar di sini, nanti kita tinggal ngitung duitnya, cek transferannya seperti itu. Nah, Mbak untuk Angel, ini kelas lanjut pertanyaan boleh nggak sedikit? boleh. Mbak Nuke ini pertanyaannya cukup banyak nih. Nama produk yang kita jual itu digabung dengan hashtag ya Mbak Angel? Atau cukup nama produk yang kita jual aja? Penamaan berarti Mbak ya? Iya. Bisa digabung aja jadi satu. Tapi harus dispasi ya. Gitu. Misalkan kalau nggak salah ini Mbak Nuke jualannya apa? Mbak Nuke jualannya apa? Mungkin Mbak Nuke bisa unmute ini. Kan sama itu satu satu guru, satu payung, satu alma mater. Mbak Nuke ini Mbak Nika kayaknya ya frozen food mungkin. Nah kalau misalkan produknya frozen food misalkan risol ya kan, misalkan risol mayones. Nah nanti bisa dimasukin risol mayones ayam keju terus mozzarella meleleh, nah kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada nyari risol mozzarella bisa ke up, ada yang nyari risol meleleh bisa ke up kayak gitu. Gitu nanti ya, jangan Mbak. lupa disisipin nama brandnya, misalkan risol mozzarella Amara Bakery misalkan kayak gitu. Nah nanti itu deskripsi yang lainnya di belakangnya. Oke, gitu ya Mbak Nuke ya. Kemudian kelanjutan dari Mbak Nuke nih. Seandainya kita jual produk bubur bayi dengan brand ABC, contoh 1 bubur bayi rasa sapi tanpa hashtag. Contoh 2 bubur bayi rasa sapi dengan hashtag murah, organik, sehat. Maka nama produknya menjadi bubur bayi rasa sapi murah, organik, dan sehat. Oh itu penjelasan dari yang atas tadi Mbak Angel. Betul kayak gitu berarti ya? Iya betul. Bubur kayak bayi gitu. rasa sapi murah. Bisa ditambahin empati juga kan? Oke, berarti keyword-keywordnya ditambahin di sana ya Mbak ya? Nah kalau misalkan followers kita udah banyak, misalkan udah 20.000 gitu kan, atau udah ratusan, penjualan kita juga udah banyak, itu kita nggak perlu pakai hashtag juga sebenarnya nggak apa-apa. Gitu. Karena kan dari komen-komennya si customer sama kita sering postingnya itu bakalan ke up terus. Gitu. Tapi karena baru, nah kita bisa masukin tuh hashtag-hashtagnya biar ke up. Gitu. Oke, gitu ya Mbak Nuke. Ini Mbak Ika Hijrah sudah raise hand nih. Monggo Mbak Ika di unmute dan tanya ke Mbak Angel langsung. Assalamualaikum Mbak Angel, apa kabar? Waalaikumsalam. Mbak, aku mau tanya itu yang follow itu kan ya, kita nyari suppliernya itu speknya itu cuman yang satu market sama kita, yang kompetitor, atau mungkin ada kriteria lain, misalkan dia harus star seller, atau untuk pemilihan produknya yang dijual sama si kompetitor itu lebih baik harganya itu di atas kita atau di bawah kita ya? Nah, kalau aku kan jualnya kan baju premium ya. Ya. Nah, biasanya aku nyarinya yang udah branding, Mbak. Gitu. Jadi yang dia penjualnya udah bagus, terus juga yang harganya yang emang sesuai sama target aku. Kalau misalkan harganya di bawah aku biasanya nggak aku follow. Gitu. Soalnya kalau di Shopee itu biasanya kalau yang penjualan sampai puluhan ribu gitu kan yang harganya 100.000 ke bawah gitu ya. Dan rata-rata juga mereka star seller gitu. Nah iya. Gimana itu? Iya, star sellernya juga. Nggak usah di follow ya? Di follow aja nggak apa-apa. Buat pembanding. Nanti kan kelihatan yang masuknya yang lebih follow kita yang mana. Oh gitu. Oke. Itu dulu sih. Makasih banyak. Oke Mbak Ika, terima kasih. Ini lanjut ke Mbak Novi. Update status di Shopee maksudnya gimana Kak? Wah ini kayaknya kasih ini Mbak. Gambaran Mbak. Nanti dalamnya itu ada di sesi selanjutnya. Yuk. Ayo pada daftar ini mumpung masih ada kuota. Nanti kalau full kan ya Zoom itu kan ada kapasitasnya. Nanti kalau udah full kan nggak bisa masuk seperti itu ya teman-teman ya. Gimana nih Mbak? Nanti di kelas advance nanti itu juga ada nih
ada bacaan ini kan fitur populer nih. Ini tuh yang bisa dipakai buat menaikkan omset kita sama buat naikin followers juga nih. Ada promo toko, ada voucher toko saya, ada paket diskon, ada flash sale, ada voucher ikut-ikut toko. Nah, ini tuh nanti yang bakalan diulik di kelas advance ya Mbak Ika ya? Iya, dan ini gratis semua ini. Iya. Semua fasilitas ini yang di Shopee gratis kan. Nanti yang diulik itu pasti yang free-free aja udah cering-cering. Selama ini saya juga banyak gratisnya sih, jarang iklan. Nah, kalau misalkan saya tuh biasanya nih Mbak Ika nih, saya suka pakainya yang ini, yang promo toko sama voucher toko saya. Ini sering banget saya pakai ini, dua ini. Sama ikuti toko, jadi kalau misalkan ada customer baru, dia bisa langsung dapat voucher barunya nih. Bisa bikin dan itu, jangan-jangan voucher ikuti toko itu nanti bisa ini ya, nggak perlu ini ya Mbak ya, nggak perlu yang tadi follow-follow. Orang sudah pada berbondong-bondong untuk masuk. Nah, itu kayak gimana caranya? Ada di tanggal 29 dan 30. Ayo yang mau closing. Hari ini tuh pertanyaannya, ayo seputar gimana bikin URL yang benar, masukin upload produk yang benar. Untuk yang kayak voucher ikutin toko saya sudah pakai itu. Alhamdulillah ya nambah 100, 200-nya itu hitungan hari sudah nambah follower. Alhamdulillah. Gimana caranya? Ya, saya ngintip-ngintip dari yang seperti ini sih di sesi berbayarnya. Ya teman-teman, mumpung masih ada slot, amankan seat-nya dengan kontak panitia. Oke? Kemudian kita lanjut. Tadi pertanyaannya apa Mbak? Yang postingan ya? Update status di Shopee itu maksudnya gimana Mbak? Nah kan kalau misalkan kita jualan di WA kan biar yang lihat WA kita kan kita suka masukin foto-foto di status kan. Nah, itu juga ada fitur itu di Shopee. Nah, feed itu ya Mbak, ada feed, ada story gitu ya Mbak ya. Teman-teman bisa lihat tuh di handphone ada feed nih. Kelihatan nggak ya? Nah, ini yang kedua yang setelah beranda. Ini tuh ada nih yang paling atas. Paling atas tuh teman-teman bisa yang namanya update story. Itu tuh bisa update story-nya itu pakai foto kita, pakai foto-foto produk. Terus nanti kalau misalkan kita mau buat postingan di bawahnya itu ada nih kayak gini kan. Nah kita tuh bisa masukin nih, kalau misalkan kita lagi ada promo atau ada new arrival, produk baru, kita bisa masukin di sini. Jadi kalau misalkan si customer mau beli, dia tinggal tap aja. Nanti kita udah langsung ada harganya kan. Nah kalau misalkan kita tap lagi, kita bisa langsung masuk ke tokonya. Kayak gitu. Jadi itu tuh yang harus tiap hari. Nah jangan lupa nih, kalau misalkan kita buat postingan itu harus pakai hashtag. Jadi hashtagnya, hashtag yang sesuai produk itu harus dimasukin nih. Kelihatan nggak ya di sini? Nah itu tuh ada hashtagnya. Misalkan hashtagnya hashtag fashion, terus pasti hashtag fashion wanita. Nah itu tuh dimasukin. Aja minimal kalau nggak salah itu ada 18. Terus kalau misalkan kita lagi ada promo-promo apa, kita setiap hari gencar aja masukin dibuat postingan itu. Gitu. Feed itu ya Mbak ya? Di feed. Feed ada hashtagnya juga. Tadi kalau di upload produk kan juga ada hashtagnya ya Mbak, bagusnya di bawahnya ya. Itu kalau di bawahnya harus produk, itu maksimal hashtagnya berapa sih Mbak? 18 ya, dan sebenarnya upload produk itu pun bisa di-connect sama Instagram kalau nggak salah Mbak ya? Bisa. Sama dimasukin ke fanpage sama Twitter. Oke, jadi bisa connect kemana-mana ya ternyata ya. Iya, jadi kalau misalkan kita Facebooknya sama Instagramnya udah banyak followersnya, Twitternya udah banyak followersnya, jadi kan mereka kan nanti kan ngeliat timeline kita tuh. Nah, mereka bisa kalau misalkan mereka tertarik sama promo-promo kita, mereka langsung follow deh, langsung beli. Saya juga gitu kemarin di iniin itu Instagramnya di bio-nya kasih akun Shopee karena rata-rata dari Instagram itu nanya Mbak bisa di Shopee nggak ngejar ini free ongkirnya. Oke, akhirnya dimasukkan di bio-nya, ternyata alhamdulillah Shopee-nya itu tadi followersnya ratusan dalam hitungan hari nambahnya seperti itu. Ini mbak-mbak, mas-mas semuanya baiknya sih supaya bisa diulas lebih gamblang di sesi sekarang ini pertanyaannya seputar pembuatan akun sama produk uploadnya mungkin ya. Seperti itu. Nanti kalau yang agak ini mungkin nanti ulasnya pada saat sesi selanjutnya. Mungkin di sininya nggak secara gamblang. Ini kita lanjut tadi ternyata Mbak Nuke itu produknya baby food, baby product, babies product. Oke, sebentar Mbak Angel, nih banyak pertanyaannya nih. Mbak Ashifa Cikarang, Mbak itu buat bikin akun kita jadi star seller gimana? Nah,
sebentar, aku balik lagi ke slide-nya. Nah, untuk akun kita jadi star seller itu biasanya penjual. Ada syarat-syaratnya tuh dari Shopee-nya. Nah, ini kelihatan nggak? Minimal kita tuh harus rajin-rajin bales chatnya si customer. Terus minimal banget juga transaksi per harinya itu 100, sebulan terakhir itu 100 minimal. Terus tidak ada produk yang pre-order yang lebih dari 5 hari. Nah, udah gitu poin sama reviewnya itu harus bagus. Dan tidak ada poin penalti. Nah, itu poin penalti itu apa? Nah, misalkan kita telat ngirim. Harusnya ada pesanan masuk terus ngirimnya 3 hari kemudian atau 4 hari kemudian. Benar-benar last minute. Nah, itu biasanya kadang suka masuk poin penalti. Terus kalau enggak, sama produk yang dibatalkan. Misalnya kita nggak ngirim gitu kan, didiemin aja gitu kan. Sampai akhirnya pesanannya itu batal sendiri. Nah, itu juga kena penalti. Kayak gitu. Oke, itu ketentuan untuk jadi star seller ya, Mbak Ashifa. Itu yang dibatalkan tadi, misalkan nih Mbak, saya sering juga di beberapa kali. Udah main karena penjualannya ada online, ada offline. Jadi pada saat nulis stok, tiba-tiba stoknya terambil oleh offline. Pada saat ada online, waduh, stoknya nggak ada, terus nggak mungkin dibuat lagi. Itu gimana? Apakah mending dibatalkan oleh sistem atau kita chat pembelinya, Mbak maaf nih stoknya nggak ada, mau nggak kita ganti yang lain atau kita refund atau Mbak batalin aja deh Mbak. Itu gimana Mbak trik-triknya supaya kita nggak kena poin penalti? Nah itu sebenarnya harusnya biar nggak kena poin penalti yaitu kita harus balas ke si customer-nya, kita chat biar dia sendiri yang ngebatalinnya. Jadi kan nanti kan ada kayak itu ya, kalau misalkan si customer batalin, nanti kan dia bakal masuk ruang apa ya Mbak ya, ruang pengajuan pembatalan. Nah nanti kan di situ kan kita cek tuh kenapa sih dibatalin gini. Nah itu kan ada keterangannya. Jadi pihak Shopee-nya tahu kalau misalkan dibatalin itu bukan karena sengaja gitu. Tapi kalau misalkan dibatalinnya karena sistem itu biasanya langsung kena poin penalti 1 biasanya. Misalkan 2 kali pembatalan, kalau misalkan 2 kali atau 3 kali gitu langsung kena poin 1. Dan penalti ini pun sebenarnya nggak di star seller aja ya Mbak, yang belum star seller pun nanti akan jadi poin kurang bagus di shop kita ya. Jadi mendingan chat aja customer itu mau di refund aja Mbak, tapi ya kasih ini bintang gitu, mau kami kirim kosongan atau kayak gimana atau produk yang lain gitu kali ini Mbak ya. Oke, Mbak Nuke tadi itu minta gambar feed-nya ya, share gambar feed tadi udah di ini ya Mbak, ternyata dari handphone, jadi mungkin antara kelihatan dan enggak, tapi itu ada di aplikasi Shopee kita di handphone yang feed tadi. Nanti kalau Mbak Nuke kurang jelas, mungkin bisa balik ke chatroom lagi, seperti itu. Kemudian Mbak Ashifa sekarang kembali. Mbak, kalau misal ada yang beli, terus barang sudah sampai, tapi dari pihak pembeli tidak konfirmasi apakah uangnya cair atau tidak. Kalau misal tidak, berarti kita rugi dong. Gitu. Nggak segala klik konfirmasi kalau udah nyampe. Itu gimana Mbak Angel? Nah, kalau misalkan si customer-nya lupa nih, nggak ngeklik pesanan diterima, itu biasanya kita nunggu 3 hari. Nah, nanti jadi pasti cair ya Mbak ya? Nggak akan rugi ya Mbak? Pasti cair, nggak akan rugi. Cuma nunggunya emang agak lebih lama aja. Uangnya ketahan gitu ya Mbak ya? Jadi gitu Mbak Ashifa, nanti pasti cair, cuman agak ketahan. Seperti itu. Rata-rata memang seperti itu. Kadang saya beli barang juga nggak segera klik kalau udah diterima. Lupa gitu. Udah barangnya yang dibeli. Oke, kadang bikin testimoni juga lupa. Ini Mbak Nuke, yang lagi diobrolin ini Mbak, Fit, iya Fit tadi Mbak Nuke adanya di aplikasi handphone. Ini mungkin bisa dibantu zoomin lagi Mbak Angel, Fit-nya tadi gimana? Bentuknya di mana gitu kan Mbak Nuke, atau seperti apa nih Mbak Nuke? Kelihatan nggak nih? Kelihatan Mas Rizky. Ini yang ini. Buka Shopee-nya. Terus di
setelah ini nih ya. Ini kan ada angka 99 ya di bawah di pojok kanan. Nah, itu sebelahnya ada bacaan feed. Itu tuh di tap tuh. Nah, ini langsung keluar. Nah, ini. Nah, kalau mau bikin postingannya ini kan ada tanda plus nih. Dekat mukena ini ada tanda plus yang bundar, itu di tap aja. Nah, kita bikin tuh buat story atau buat postingan. Nah, kalau buat postingan itu nanti dia masuknya munculnya di sini. Nih, masuknya di sini munculnya kalau di Instagram namanya timeline. Nah, ini udah gitu enaknya dibuat postingan itu kita bisa bikin video juga tuh. Terus review-review customer, testing-testingnya itu kita bisa masukin atau tutorial atau tips and tricks juga bisa dimasukin. Nah, ini kalau misalkan buat status di atasnya kayak gini, itu biasanya buat foto-fotonya. Ini yang paling atas buat status, ini biasanya buat foto-fotonya. Kayak gitu. Sudah cukup jelas? Itu Mbak Nuke. Nanti kalau ada yang ditanyain lagi, bisa chat room lagi. Atau mau yang di belakang nih Mbak Nuke, segera daftar ke teman-teman panitia ya Mbak Nuke. Jangan ini. Nanti di belakang itu banyak fitur-fitur Shopee yang gratis dan bisa dimanfaatkan seperti itu. Lanjut pertanyaannya ke Mbak Novi. Jam-jam ya gimana Mbak? Nanti di kelas advance juga nanti kita belajar dekorasi toko ya kalau nggak salah. Oke, ada dekorasi toko, betul di sana ya Mbak. Itu saya belum bisa itu Mbak Angel. Jadi tokonya masih nggak cantik sekali, udah nggak jelas kategorinya, bla 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 nggak jelas. Yang penting ngasilin dulu duitnya aja dulu lah. Enak kalau udah misalkan toko kita udah didekorasi. Jadi kalau misalkan kita nyarinya produknya misalkan gamis warna putih. Jadi nanti di tampilan profilnya itu tuh nanti ada gamis putih gitu kan. Terus kalau misalkan jualannya Pampers merek ini, Pampers merek ini gitu. Jadi cantik banget tampilannya. Nah, itu nanti kita belajar di kelas advance. Aduh, kayaknya saya harus ngikutan nih. Saya nanti ada di belakang Pak Ketupat lah begini ini. Pengen tahu yang itu dekorasi. Lanjut ke Mbak Angel pertanyaan nih. Jam-jam ramainya Shopee itu jam berapa Mbak Angel? Biasanya jam ramainya itu jam pas makan siang, pulang kerja, makan malam, sampai jam 10 malam tuh biasanya orang lagi kotak-katik mainan Shopee itu biasanya. Jadi kalau bisa pas di 4 item tadi di jam-jam itu ya Mbak ya. Apa di 4 item? Nah, tunggu ini tanggal 29 dan 30. Itu urgent banget itu yang di 4 jam sekali, yang di ding itu 5 produk, itu supaya nge-up ya Mbak ya. Nge-up itu memang wajib kayaknya dilakukan itu. Itu apa sih yang di ding? Tempatnya di ding di mana? Tunggu tanggal 29 dan 30. Ini early bird-nya hari ini dan besok. Ayo, mumpung masih ada kuota, langsung cek ke panitia, mumpung ada ini, seat-nya. Lanjut. Karena emang bagus banget itu Mbak. Iklan-iklan itu benar-bear kepake banget kalau aku. Itu ya Mbak Angel ya. Kalau saya emang rajin ngeliatnya itu sih Mbak. Yang free-free dulu lah dijalanin gitu. Nah, ini kan terkelihatan tuh kayak tingkatnya. Oh ini ya. Pesanannya. Nah, ini data-data statistik kita kalau misalkan di seller center Shopee itu bisa kelihatan di sini. Kalau misalkan ada yang dibatalkan, ya ada respon peminta, pengembalian, terus ada promo apa, terus produk habisnya ada berapa, produk yang diblokir kenapa. Nah ini, kadang kan produk kita diblokir, kita suka nggak tahu tuh kenapa. Kalau di handphone itu nggak kelihatan alasannya. Nah kalau di seller center Shopee, ini kelihatan kenapa produk kita diblokir. Harus diklik yang mana Mbak? Kalau ada yang diblokir gitu. Iya, ini di sini nih tinggal diklik aja nih. Kalau nggak dilihat dari produk saya. Nah, ini kan aku ada 2 nih yang diblokir. Sebentar saya tap dulu. Lama koneksinya. Lanjut sambil ngobrol aja, Mbak. Oke, sambil ini ya, sambil lanjutin pertanyaan boleh? Mana iklan yang paling efektif? Iklan kata kunci, iklan produk serupa, atau iklan toko? Nah, kalau sudah periklanan, itu sesinya advance, Kakak. Karena di advance pun kita akan memulai dari fitur-fitur yang gratis dulu. Karena fitur yang gratis ini kalau dioptimasi semuanya, itu cukup
efektif banget. Kayak kemarin dapat kesempatan ikutan flash sale itu, wow, ternyata sehari sudah lumayan lah bikin Mbak CS kelimpungan. Jadi dari sini udah WA, jangan lupa nanti pagi-pagi mulai packing supaya sore terpacking semua. Seperti itu. Itu free, kayak flash sale kan free, jadi belum pakai iklan-iklan sudah seperti itu. Nanti endingnya kalau sudah ternyata semua yang fitur-fitur tidak berbayarnya itu kurang mempan, kita larinya ke iklan. Ada banyak banget fitur-fitur gratis di Shopee yang bisa dimanfaatkan dan talk share banget sebenarnya. Berapa anggaran iklan per produk per hari yang disarankan nanti bisa ditanyakan pada saat sesi iklan, sesi advance. Apakah semua produk perlu diiklankan atau hanya yang bulan saja? Oke, Pak Yopi Merganta, sudahkah menghubungi salah satu panitia kami untuk ikut sesi tanggal 29.30, 2 hari hanya 100K untuk hari ini sama besok. Untuk hari berikutnya 125. Jangan sampai kehabisan seat ya, Kak Yopi. Ini pertanyaan sudah mengarah ke sana, jadi wajib masuk ke sesi advance. Mbak, tadi udah ketemu Mbak yang blokir perblokiran? Nah, ini ada di produk saya. Nah, ini ada alasan nih diblokir, kan ada 2 produk. Nah, ini dia ngasih tahu nih alasan pelanggarannya apa. Tidak sesuai isinya dia. Biasanya sih ini karena judul. Nah, nanti kita bisa ubah di sini. Kalau misalnya aku udah ubah judulnya segala macam, udah diotak-atik, ternyata masih diblokir juga sama aku. Biasanya suka dihapus aja. Upload produk yang baru lagi aja. Gitu. Oke, tentang produk yang diblokir ya Mbak. Kemudian dari Mbak Ashifa Cikarang, Mbak, kalau misal dari Instagram kan suka ada Linktree mungkin ya. Gitu kalau diklik ada pilihan kontak WA Shopee ya, Linktree dan lain gitu. Nah, buat dari IG langsung ke Shopee bagaimana Mbak? Buat dari IG langsung ke Shopee. Pakai Linktree tadi atau bikin Linktree-nya ini yang ditanyain kira-kira ya? Atau apa ini Mbak Ashifanya ini? Aku nangkapnya ada 2 nih ya. Nih, kalau yang misalkan Linktree-nya, nanti teman-teman bisa masukin URL Shopee kita di Linktree-nya tuh. Ini udah ditambahin aja link profil akun Shopee kita. Nah, kalau misalkan maksudnya Mbak Ashifa, kalau linknya itu masuk di Instagram kita, itu biasanya di status ya. Di status kalau misalkan kita update Instastory, maksudnya update Instastory itu suka ada bacaan swipe up. Nah, itu tuh bisa kita masukkan link profil kita atau link free ke Instastory itu. Tapi biasanya yang bisa swipe up seperti itu yang Instagramnya followersnya udah di atas 10.000. Udah di atas 10K. Nah, itu juga ya, bisa Mbak, dimanfaatin. Ya? Itu bisa dimanfaatin juga tuh buat narik followers yang ada di Instagram untuk follow akun kita di Shopee. Oke, itu ya Mbak Ashifa. Kemudian lanjut ke Mbak Yurnia Indriasari. Oh ya, sambil bacain teman-teman yang punya pertanyaan silahkan terkait pembuatan akun Shopee sama upload produk ini. Mungkin ada yang masih perlu ditanyaan cari hashtagnya atau kayak gimana ya, monggo silahkan. Kemudian dari Mbak Yurnia Indriasari, omsetnya gimana Mbak dari penjualan Shopee? Apakah ada report penjualan bulanan seperti Tokopedia? Seperti itu gimana nih Mbak Angel? Ada nanti dia masuknya ke penghasilan saya nih, keuangan ini nih. Ini kan di Sales Center ada keuangan nih, ada penghasilan saya. Nah, itu nanti bisa di-download nanti biasanya formatnya kalau nggak salah dalam bentuk Excel. Passwordnya nah kayak gini. Nanti itu bisa ada formatnya, minta Excel-nya, laporan-laporannya. Terus kalau misalkan lihat di handphone juga bisa. Nanti tinggal download aja. Biasanya dia catatannya udah rapi, produk apa yang habis, terus produk apa yang laku, itu tuh ada semua. Gitu. Gitu ya Mbak ya. Kalau nggak nanti mungkin ada juga di notif ya Mbak, tapi kalau di notif yang laporan mingguan Tokomu itu nggak secara nominal ya Mbak ya, lebih pada total ordernya berapa,
dibandingkan 2 minggu yang lalu, untuk minggu lalu dibanding 2 minggu yang lalu selisihnya berapa, itu ada di notifikasi dari Shopee untuk laporan mingguan Tokomo gitu ya Mbak ya. Oke, ini mungkin monggo kalau mau dilanjut materinya Mbak Angel sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman. Teman-teman yang mau bertanya dipersilakan masuk ke chatroom atau raise hand ya. Ini untuk pengaturan tokonya tadi udah, produknya udah, promosi terus dekorasi. Nah, ini laporan saya juga ada nih di sini nih. Untuk kita lihat nah. Tuh. Nah, jadi itu di Seller Center itu lengkap banget, ada laporan penjualan, terus ada laporan pengiriman, ada laporan saldo, terus ada laporan penghasilan sama promosi saya. Jadi kalau misalkan kelihatan nih dari promosi itu kita boncos apa enggak gitu kan. Nah, kadang kan kita udah ngiklan nih ternyata enggak closing gitu kan. Atau cuma ngabis-ngabisin apa bakar-bakar duit aja. Nah, itu nanti kelihatan nih kenapa alasannya itu bisa kelihatan di sini. Gitu. Nanti itu bisa belajar di kelas advance-nya untuk belajar gimana sih biar promosi kita terus up. Nah, ini tadi udah semua. Ini data-data ini nih bisnis saya juga gini kita bisa baca di sini. Jadi untuk kalau misalkan yang baru banget, kita yang bisa kita lakuin untuk meng-up-kan toko kita di Shopee, pertama banget itu dari nama tokonya. Nah, nama tokonya mau yang misalkan mau branding boleh, atau mau yang sesuai dengan keyword-nya juga boleh. Terus, udah gitu yang kedua, kalau misalkan kita mau upload produk, itu tuh pakai hashtag. Nah, di namanya, terus jangan lupa di deskripsi produknya itu dijelasin detail untuk produknya sama hashtagnya. Nah, hashtagnya itu biasanya ada 18 hashtag. Terus yang ketiga, kita bisa setiap hari untuk share Shopee status sama bikin postingan di Shopee itu sejam misalkan 2 kali atau sejam sekali atau 3 jam sekali. Pokoknya pas di jam-jam, terutama pas di jam-jam rame, kita harus sering-sering tuh bikin status sama bikin postingan di Shopee. Terus udah gitu, nanti kalau misalkan di tampilan di handphone juga, itu tuh saya kasih lihat ya. Nah, di tampilan handphone itu ada bacaannya. Nih, kalau di produk kita, ada bacaannya namanya naikkan produk. Nah, ini nih kita bisa naikkan produk di setiap 4 jam sekali. Nanti tinggal di tap aja. Biasanya ini maksimal untuk naikkan produknya itu ada 5. Nanti tinggal dinaikkan. Gitu. Nanti di sini juga kelihatan nih kalau misalkan di handphone itu kelihatan ada berapa orang sih yang udah ngelihat produk kita gitu kan. Ada berapa orang yang udah nge-love produk kita. Nah, nanti kalau misalkan followersnya udah banyak, setelah kita bisa ikutan mencoba fitur-fitur yang ada di Shopee kayak promosi, terus voucher segala macam, terus followersnya udah banyak, teman-teman bisa join live Shopee. Gitu. Nah, itu yang live Shopee itu juga itu lumayan banget buat ngedongkrak closing. Biasanya kalau misalkan kita nge-live di Shopee itu enaknya itu si customer-nya itu bisa langsung transfer gitu. Karena dia lihat langsung produknya kan. Ya, tapi itu syaratnya biasanya kalau untuk live Shopee itu biasanya syaratnya harus followersnya itu udah di atas 1.000, kalau nggak salah di atas 1.000 atau di atas 5.000. Gitu. Ada lagi jadi live itu nggak bisa semua ya Mbak ya? Nggak bisa semua Mbak. Oke. Padahal tak lihat itu kalau live tuh ada orang yang live sampai lama dan di situ rame banget. Jadi ya, kalau nge-live baju, Mbak saya mau itu gitu. Aduh, itu mau udah closing, udah cering-cering itu ya. Iya, itu langsung closing banget itu. Harus dicoba. Jadi followernya minimal 1K berarti ya? Iya. Wah, iya. Nah, itu tuh ada biasanya kalau nge-live itu dia nggak pakai VC ya,
pakai handphone, itu tuh ada di fiturnya itu bacaannya Shopee Live. Jadi kalau misalkan udah ada bacaan Shopee Live di akunnya, itu tuh kita bisa langsung live. Ini kayak gini tampilannya. Nah, kalau misalkan kita mau streaming, tinggal yang di atasnya. Terus kalau misalkan kita mau ngejadwalin, kita mau streamingnya kapan, nah bikin jadwalnya bisa tuh yang di nomor 2. Kayak gitu. Terus juga sekarang itu di Shopee, kalau kita bisa ada namanya broadcast. Nah, kita bisa tuh broadcastin si followers kita kalau misalkan ada promo-promo kayak gitu. Kadang kalau misalkan kita udah sering belanja ke toko-toko yang besar tuh yang udah followers sama penjualannya udah banyak, kan kadang kita suka ditawarin produk-produk ya, suka ada chat masuk. Nah, itu bisa juga dimanfaatin tuh fitur chatnya. Untuk fitur broadcastnya itu juga ada di sini. Kalau di saya belum ada karena mungkin karena penjualannya masih sedikit. Itu tuh ada namanya Shopee Broadcast di tampilan toko sayanya, nanti ada di situ. Nanti teman-teman bisa lihat aja. Kayak gitu. Ada lagi yang mau nanya? Ada nih Mbak Angel nih. Oh ya, ini teman-teman saya kita sudah taruh di chat room. Untuk teman-teman yang belum join untuk sesi advance, silahkan bisa menghubungi Mbak Nurul di 081 bla 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 bla, Mbak Adelia 081 sekian-sekian, Mbak Rofiko, Mas Bowo, bisa daftar di salah satu dari beliau berempat. Kemudian nanti bisa transfer ke rekening atas nama komunitas TDA Bekasi di Bank Mandiri. Untuk hari ini sampai besok ada early bird, yaitu sebesar Rp100.000 saja. Jadi buat teman-teman yang punya karyawan, mendingan daripada ngajarin repot-repot disekolahin ke sini, seperti itu. Nanti kita tinggal menerima transaksinya. Ini dipakai banget sama Bu Rinita. Kemudian kalau setelah besok itu akan menjadi 125. Jadi sudah kami taruh di chat room, silahkan. Untuk yang belum registrasi, sayang banget. Nanti karena optimasinya ada di sesi berikutnya. Pertanyaannya nih Mbak Angel. Ya. Bikin hashtag pada saat upload foto itu di mananya ya Mbak ya? Saat maksudnya upload foto di Shopee kan itunya ya, tambah produk ya. Ada di deskripsi. Itu ditaruh di mana gitu? Di deskripsi. Deskripsi. Mungkin bisa ditampilin punya Mbak Angel dalemannya, coba hashtagnya itu kayak gimana? Apakah dikasih bintang-bintang atau dikasih apa atau gimana Mbak? Sebentar nih, produk saya ini ada di produk. Nah ya, saya langsung lihatnya yang di aja ya, langsung di produk saya aja ya. Ya. Maaf, kameranya saya matiin. Nah, ini ada di deskripsi produk. Teman-teman bisa masukin hashtagnya di sini. Hashtagnya di sini. Nah, gitu. Nanti tulis aja. Pokoknya sebanyak 18. Nanti kalau misalkan kita udah tampil di profil tokonya, nanti dia langsung biru kalau udah diupdate. Itu bisa kelihatan misalkan di sini. Nah, nanti kalau misalkan setiap customer nih, kalau misalkan dia mengunjungi toko kita, nanti itu kelihatan, di sini ada penilaiannya. Makanya kenapa toko kita harus bagus. Itu jadi kalau misalkan orang kan belanja kan pasti ngeliat dulu ya testi-testinya. Sama dia udah sering dapat bintang berapa. Nah, itu biasanya kelihatan di sini. Gitu.
di bacaan yang penilaian ini. Karena kalau misalkan diklik, itu nanti kelihatan pastinya dapatnya apa aja. Nah, tadi yang udah ada hashtagnya. Mana tadi yang barunya semua produk. Nah, ini biasanya ada hashtagnya nggak ya? Nah, kadang aku suka nggak masukin hashtag. Ini ada hashtagnya. Nanti dia kelihatan di sini deskripsinya. Di deskripsi produknya sini nanti dia kelihatan biru kalau misalkan ada hashtagnya. Ini karena aku nggak masukin. Nah, tapi kalau untuk judul pasti aku sesuai sama keywords dari produk itu. Dia terus ke up. Ada lagi pertanyaannya? Oke, itu ya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya mungkin? Tadi sudah pada praktek ini belum? Sudah mulai bikin Produk. Username-nya, bikin akunnya sudah pada berhasil belum? Yang belum punya akun sudah pada berhasil belum bikin akun? Kalau teman-teman yang sudah punya akun, sudah berapa banyak produk terupload? Apakah yang sudah diupload tadi itu sudah sesuai dengan tutorial yang Mbak Angel share hari ini? Atau mungkin masih ada yang perlu ditanyakan? Dipersilahkan. Sebenarnya kalau misalkan main Shopee itu, kalau menurut aku, kalau misalkan kita rajin nguliknya, itu tuh enak banget Mbak Ika. Terus udah gitu sabar, harus sabar. Karena kan biasanya kalau misalkan kita jualan, kita masukin produk kan pasti kan nggak langsung closing ya. Nah, biar langsung closingnya itu gimana tuh caranya itu? Kalau misalkan kita udah followin, ternyata belum ada closing juga, nah teman-teman bisa dibantu dengan cara yaitu kita share link Shopee kita ke Instagram atau juga ke fanpage-nya kita atau ke Twitter atau ke website-nya kita, dan kita kalau misalkan di status WA tuh kan kita bisa tuh kayak broadcast gitu juga. Nah, itu juga dikasih tahu kalau misalkan kita lagi ada promo nih di Shopee, misalkan promo diskon 10%, atau kalau misalkan teman-teman ngikutin toko kita, nanti langsung ada dapat vouchernya tuh. Atau bisa juga kita bisa ngasih tahu, ini ada gratis ongkir, gini-gini, ada promo ini. Atau ada biasanya juga di Shopee itu ada promo bundling. Jadi misalkan beli 2 produk, diskon 5% atau 10% atau 50% kayak gitu. Nanti untuk promo-promo bundling itu kita bisa belajar di kelas advance-nya. Oke. Oke, gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah harga lebih murah bisa memastikan barang lebih laku dari kompetitor dengan jualan sejenis? Kalau aku sih yang namanya rezeki kan, ya ini ya percaya aja gitu, walaupun misalkan ada toko sebelah harganya lebih murah, tapi aku lebih percaya walaupun aku jual segini pasti laku kayak gitu. Jadi jangan patah semangat, walaupun kita kan pasti kan yang jualan dengan produk yang sama kan bakalan banyak banget tuh Mbak di Shopee ya kan. Kita tetap aja pede aja dengan harga yang sudah kita tawarkan. Kayak gitu. Karena kan customer kan yang datang kan nggak hanya melalui dari si Shopee-nya aja kan. Kita bisa ngangkut customer dari followers kita di Instagram atau di Facebook, atau bisa juga yang dari WA kan bisa kita diiniin kini ke Shopee-nya. Nanti kalau misalnya penjualannya juga udah banyak, pasti customer tuh nggak bakalan ngeliat harga lagi. Kayak gitu. Gitu ya, Bapak Pak Gutomo. Ada teman-teman lagi yang pertanyaan lagi minta ingin di-sharingkan, mumpung masih ada Mbak Angelnya, ini masih ada waktu beberapa menit ke depan. Monggo dipersilahkan untuk bertanya-tanya. Oh ya Mbak Angel, itu kalau misalkan nih kita sudah ada closingan, terus ternyata
Oke, kemarin nih kejadiannya itu, saya suka gini sekarang itu. Alhamdulillah nih qadarullah saya dapat inilah ya, dari pandemi ini kemarin tuh Shopee tuh di awal-awal nggak pernah closing. Closing tuh jarang banget, paling kalau lebaran itu closing. Pandemi ternyata malah naik jadi star seller, alhamdulillah. Dulu cuma bisa ngimpi star seller itu bentuknya apa, kayak gimana masuknya, udah ngimpi aja lah. Ternyata saat pandemi ada kesempatan tiba-tiba jadi star seller, alhamdulillah. Kemudian terakhir kemarin ditawarin dapat RM, alhamdulillah. Ini padahal waktu di sharing sama Mas Wisnu, RM itu apa Mas ya, dapetinnya gimana ya Mas ya, aduh enak banget itu kayak gimana, nggak mimpi. Terus tiba-tiba kita ada kesempatan flash sale, itu juga nggak pernah mimpi seperti itu. Tapi terakhir itu kemarin saya sering ini sih bagian ini apa namanya, bukain yang sudah datang itu, yang dibukain adalah penambahan saldo. Penambahan saldo di notifikasi itu diklik, kemudian di bawahnya yang paling penting adalah ini ya, review. Habis penambahan saldo kelihatan kan ada nambah berapa pesanan, misalkan 10 atau 20, nanti diliatin satu-satu itu reviewnya. Nah, ada biasanya suka review bintang 3, saya capture, saya kasih CS, coba nih dihubungi kenapa dia bisa kasih bintang 3 gitu. Kemudian ada yang kemarin kasih bintang 2, coba ini dihubungin, gimana caranya ini harus bisa naik reviewnya, minimal 4, nggak boleh yang seperti ini. Nah itu bagian chat. Itu kayak gitu diapain sih Mbak kalau misalkan bintangnya udah kasih bintang jelek, itu nanti kan pengaruh banget itu di toko kita. Karena nanti yang misalkan kitanya jadinya udah star seller, jadinya jangan dicopot itu bacaan star sellernya. Terus udah gitu juga kan biasanya kan produk kita kalau misalkan gamis pesta gitu kan. Nah, yang biasanya produk kita duluan yang ke up, kalau misalkan kita dapat penalti kayak gitu, bintangnya reviewnya jelek, itu biasanya ditaruhnya paling belakang, Mbak. Oh gitu. Jadi kalau misalnya bintang kita bagus, banyak penjualnya, kayak tadi kan yang penjualannya banyak terus bintangnya banyak, itu kan bakalan ke up duluan tuh karena reviewnya bagus gitu. Jadi yang bintangnya jelek-jelek itu pasti ditaruhnya pencariannya yang paling terakhir kayak gitu. Oke, tapi kalau kayak tadi Mbak, customer-nya terus kasih bintangnya jelek, kita mesti ngapain nih Mbak? Harus diapain nih customer nih? Kalau aku biasanya aku chat, terus aku rayu-rayu, terus aku kasih promo ya? Ding. Sama berarti di lobby-lobby. Di lobby di belakang layar ya Mbak? Iya, aku chat langsung. Kadang malah kalau misalkan udah gemes banget gitu kan, aku langsung telepon. Mbak, saya dari Mozilla ya, gini-gini. Mbak, kenapa ya dapat bintang 1? Salah saya apa? Gini-gini. Oh, misalkan ntar dia cerita tuh kan. Salah saya. Mohon nggak bisa diganti soalnya nanti gini-gini. Tapi aku ngejelasin kenapa saya butuh banget review bagus itu, kenapa nanti biasanya saya jelasin. Jadi nanti dengan senang hati dia juga bisa ngubah si bintangnya itu. Oke, iya. Yang kesel lagi tuh kemarin tuh Mbak, aku pernah tak lihat itu, tak tanyain loh, kok bintang 2 kasih capture? Itu kontak itu, jangan di chat Shopee, takutnya nanti nggak kebales. WA aja. Lihat, nanti kalau nomornya Telkomsel, telepon saja. PCS kan aman tuh kalau telepon Telkomsel, ternyata setelah ditelepon, iya tadi dipencet-pencet anak saya mainan tuh kan, coba kalau kita nggak ngontak itu dia komennya bagus tapi bintangnya 2. Kan sedih ya, jadi mendingan kita japri ya Mbak Angel yang kayak gitu itu ya. Soalnya kalau chat emang suka nggak kebaca Mbak, karena kan kadang kan mereka kan suka itu ya ikutan yang program di Shopee itu, tanam Shopee atau apa tuh yang handphonenya digoyang-goyangin, nah itu kan suka nggak kebaca tuh karena kan juga malas. Yang nyiram-nyiram itu ya? Yang nyiram-nyiram. Soalnya kan ini juga nih sedih banget ini. Itu PHP itu. Iya. Chat customer ternyata nyiram-nyiram. Iya, disuruh nyiram-nyiram. Nah makanya sama aku biasanya suka aku japri langsung. Makanya nih kayak chat otomatisnya aku suka ngasih nomor WA karena kan nggak kebaca lagi kan chatnya, udah saking numpuknya ternyata pas dibuka ya suruh nyiram. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Gutomo Dwi Haryanto. Untuk jasa kirimnya apakah bisa disetting biar Shopee-nya yang bayar duluan semua? Kadang kita harus bayar dulu biaya kirimnya, biar cashless semua gitu. Gimana Mbak Angel? Bisa. Kan itu kan sekarang kan kayaknya untuk program di Shopee-nya udah cashless semua ya. Kalau di aku sih udah cashless semua, jadi kita cuma tinggal naruh barang aja, terus nanti untuk apa sih biaya ongkos kirimnya itu tuh udah dipotong langsung sama saldo penjualan. Kalau di aku
semua sistemnya udah kayak gitu, udah pakai cashless semua. Apalagi kan JNT, kalau JNT itu udah langsung diambil semua. Jadi aku cuma naruh-naruh barang aja kayak gitu. Ada di pengaturan ininya deh kalau nggak salah, di pengaturan pengiriman, jasa pengiriman di situ bisa diotak-atik aja. Nanti diubah aja jadi cashless semua. Berarti di pengaturan ya, Mbak. Pengaturan yang mana, Mbak? Mungkin bisa nih, ditampilkan. Pengaturan pengiriman ini ada Pengaturan pengiriman. Di pengiriman ya, poin pengiriman. Sebentar ini aku matiin dulu nih chatnya. Nah, ini kayak ini nih, kita mau ngaktifin si COD apa enggak? Kalau misalkan mau diaktifin, biar hijau aja ya. Kalau enggak, tinggal dimatiin gitu. Nah, kalau di aku JNE-nya, aku ngaktifinnya yang cashless. Kalau misalkan kita mau repot, misalkan kita yang datang ke JNE-nya, terus kita ngasih uangnya kayak gitu, berarti ini ngaktifinnya yang ini, JNE Rec. Tapi kalau misalkan kita terima beres aja yang ini, cashless. Kayak gitu. Gitu ya, Pak Gutomo. Jadi memang tergantung opsi pilihan ongkir yang kita centang. Kalau saya memang pakai yang cashless, supaya kalau saya menghindari bayar. Jadi kalau pandemi gini, akhirnya pakainya cashless, jadi nggak bayar, naruh tinggal lari gitu. Mas, Shopee saya langsung kabur gitu. Jadi nggak ketemu sama orangnya lama-lama. Kalau reguler, akhirnya saya lobby, Mas boleh transfer nggak Mas? Saya taruh, saya kabur juga, nanti orangnya transfer ke CS-nya seperti itu. Dan untuk yang transaksi di luar Shopee, misalkan lewat WA, itu kita tetap harus bayar, nggak bisa pakai cashless kan. Jadi akhirnya seperti itu. Kenalan sama orang dalamnya, nanti minta transfer seperti itu. Ada lagi, gimana Mbak Angel? Dikirim dalamnya nih, kan ini nih kalau misalkan kita janjiinnya berapa, kalau misalkan dalam 3 hari, itu udah harus dikirim, nah kita harus tepatin tuh janjinya 3 hari sudah harus dikirim. Atau kalau misalkan produknya pre-ordernya misalkan 10 hari, nah itu kita sebelum 10 hari kalau bisa, udah harus dikirim biar nggak kena poin penalti. Dan juga biar customer-nya nggak nanya mulu, Mbak udah dikirim apa belum? Gitu. Kadang kan udah ada bacaannya pre-order, kadang kan si customer masih nge-spam chat terus kan, Mbak udah dikirim apa belum? Masih ini apa enggak? Gitu. Ya, betul nih Mbak. Kayaknya Shopee juga perlu sabar ya Mbak ya. Kadang gitu pagi-pagi di chat tiba-tiba dibatalin. Mbak, kenapa dibatalin? Iya Mbak, saya tunggu nggak dikirim-kirim dari tadi loh. Mbak, kalau di JNT-nya itu mereka jalan malam Mbak. Jadi dia order pagi minta dikirim pagi itu juga. Waduh lah, bisa setiap saat kita ngirim ke JNT kalau begini caranya. Oke, itu harus pakai GoSend. Nah, iya seperti itu Mbak. Coba tadi pakai opsi GoSend. Bisa kirim hari itu juga karena mau dipakai lamaran katanya. Kadang seperti itu ya, customer itu. Minta minta cepet-cepet. Terus satu lagi mungkin Mbak ya, di deskripsi itu mungkin suka ada wanti-wanti kali Mbak ya. Kalau saya sering kemarin tuh ketemu beberapa itu gini, nanti pengaruhnya di rating ya. Jadi dia itu ternyata kalau Shopee itu menurut saya paling enak untuk beberapa produk yang banyak sekali variasinya, itu enak, bisa kita ngaturnya benar-benar detail seperti itu. Kalau aplikasi sebelah mungkin hanya nggak sedetail Shopee kalau buat saya sih. Cuman ternyata customer malah bingung, ada beberapa itu yang bingung. Jadi begini, misalkan saya jualan masker, pilihannya warna merah, kuning, hijau, biru. Nah, kayak pelangi gitu. Dia belinya itu merah 10. Nah, kalau orderan 1-2, mungkin saya bacain itu keterangan. Di keterangannya ditulis, Mbak, saya order 10, semua warna masing-masing 2. Loh, naruhnya di keterangan. Berhubung ordernya lumayan banyak, gak kebaca lah di packing pack gitu kan. Masuklah itu warna merah 10. Nyampe di sana dikomplain kasih bintang 1. Aduh, sedih banget. Tapi loh, kok bintang 1? Di situ di notif. Sudah dikasih keterangan warnanya semua. Loh, yang seperti ini kan padahal di keterangan kita dikasih tahu bahwa warnanya seperti ini, gini. Kayak gitu itu gimana sih Mbak? Aduh, kadang itu antara gemes-gemes dan gimana gitu Mbak Angel. Itu kalau Mbak Angel, ya, aku juga sering tuh kayak gitu. Ngatasinya? Ya itu paling, ya mau nggak mau di return ya kalau aku ya gitu kan. Tapi sebenarnya kalau misalkan dipikir-pikir lagi, itu mah sebenarnya kesalahan si customer ya kan. Padahal kan kita udah
udah masukin variasi ya Mbak. Jadi kita yang udah masuk varian komplit. Dan dicetak resinya pun bacaannya segitu. Kadang keterangan itu karena saking kecilnya tuh di bawah kan, begitu kan dia taruhnya bawah banget kan itu ya kalau di print resinya. Jadi suka nggak kelihatan. Iya nggak kelihatan bener. Nah, ya itu paling aku minta maaf dan paling mintanya untuk ongkirnya mohon ditransfer paling kayak gitu. Karena emang kan kesalahannya sebenarnya bukan dari kita karena kan dia yang ngeklik sendiri itunya 10 merah itu. Ya, tapi yang bintang satunya itu yang nggak bisa diapa-apain. Jadinya mau nggak mau, yaudah deh Kak, kita kirim lagi. Nanti kita tambahin deh. Tapi itu bintang satunya tolong diganti, Mbak. Jadi bintang 5. Ya, aduh, kadang itu, bener-bener. Nambah lagi dari Mbak Novi Elvina. Mbak yang nentuin status kiriman itu dari Shopee atau dari kita? Oh, Mbak yang nentuin status kiriman itu dari Shopee atau dari kita? Prosesnya udah sampai di mananya? Misalkan mungkin terkirim atau nyampe atau seperti apa itu dari mana? Dari si kurirnya. Dari kurirnya nih ya, aku ke pengiriman saya. Jadi kan itu kan kalau misalkan pengiriman saya itu nanti sebentar. Aku buka dulu. Nah, ini kan ada bacaan perlu dikirim nih. Ada bacaan lihat rincian pengiriman. Nah, ini kan ada nomor status ya, ada nomor resinya, ini kan nomor resinya JP1, nomor bookingnya. Nah, ini kalau misalkan si paketnya udah diambil sama si JNT-nya, nanti itu mereka udah langsung otomatis masuk ke sistem gitu. Nanti udah misalkan kalau udah diterima, udah lagi proses pengantaran, biasanya statusnya bacaannya dikirim. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau lihat dan si customer-nya juga mau lihat si paket ini udah nyampe mana sih, udah baru nyampe mana, nanti kelihatan sendiri otomatis di notifikasinya dia. Gitu. Jadi kita nggak repot-repot lagi. Jadi dari pihak ini ya Mbak ya, dari pihak ekspedisinya ya. Ekspedisinya. Oke, kemarin jadi gitu ya Mbak Novi Elvina, apakah sudah terjawab? Kemarin ini juga nih Mbak Angel, jadi ada paket yang kemudian di ekspedisi itu tercantum sudah diterima oleh orang rumah begitu ya. Kan kita bisa track ya Mbak ya, di situ ya, di status pengiriman. Udah di track seperti itu, ternyata customer-nya chat. Belum nyampe. Mbak saya belum terima, tapi kok bisa di situ sudah diterima, ini gimana? Nah kayak gitu kita mesti gimana nih Mbak? Kalau aku biasanya langsung ngubungin ke ekspedisinya. Oke. Aku langsung telepon ke ekspedisinya. Biasanya kalau misalkan kita kayak masuk gimana ya? Kalau misalkan kita kayak dapat masuk ke perkumpulan orang-orang yang jualan di marketplace, Mbak, itu biasanya kan mereka suka ada tuh masuk kayak si pihak ekspedisinya masuk ke grup itu juga. Nah, itu tuh kita bisa langsung nanya, Mbak, ini kenapa ya kayak gitu. Jadi langsung dikonfirmasi ke pihak ekspedisinya aja. Biasanya lebih cepat. Apalagi kalau misalkan jualan banyak, itu biasanya nggak nunggu lama lagi. Tinggal SMS aja, tinggal ngechat. Oke, iya. Kemarin sempat bingung juga, ada seperti itu, akhirnya nanya RM juga, Mas ini ada kayak gini, ini gimana ya? Oh, apa saya ngubungin Shopee? Oh enggak Mbak, itu dari ekspedisi. Coba Japri di ekspedisi, akhirnya WA ekspedisinya, mas-mas yang bisa pick up ke rumah, ya dikasih solusi, tapi sekarang kayaknya udah nggak ada ini lagi sih, nggak ada chat lanjutan dari customer, mungkin akhirnya sudah clear mungkin ya, karena dari ekspedisi langsung di capture, dikasih tahu bla bla bla, tinggal saya forward ke customernya kayak gitu. Dulu juga waktu apalagi kalau lebaran nih Mbak Ika, biasanya kalau lebaran kan paket numpuk banget ya. Nah itu ya ini tuh benar-benar tiap hari kayaknya kita pacarannya nelfon-teleponannya sama pihak ekspedisi. Aku enggak itu Mbak, kalau gitu tak serahin ke ini aja CS, silahkan. Saya tak pulang kampung. Itu pernah tuh, padahal bacanya udah diterima, padahal dia belum terima, dan itu udah 3 hari kan dari bacaan terkonfirm itu. Nah itu tuh akhirnya karena aku terus kan yang tektokan sama si JNT itu, akhirnya aku suruh customernya juga, jadi biar cepat, jadi biar 2 arah. Biasanya kalau misalkan 2 arah laporannya itu biasanya lebih cepat, lebih ke up lagi, ketahuan tuh ke detect. Entah dia salah naruh paket, entah dia salah ngirim, atau dikirimnya ke rumah sebelah gitu kan. Kadang kan kita suka nggak tahu tuh. Atau orang rumah yang terima diam-diam nggak ngomong ya, bisa jadi kan? Kadang ada yang nggak ngomong. Makanya sekarang kan kalau paket suka difotoin ya, yang nerima paketnya. Nah itu kayak ekspedisinya
bisa ngasih bukti kan, ini Mbak udah diterima sama ini gitu kan. Oh iya. Iya, berarti itu ya. Saya sering kalau terima paket itu difotoin juga nih. Ternyata Atau juga itu kayak kemarin poinnya. yang corona ke hold di bandara. Nah, itu juga ada tuh. Loh, kok ini nggak nyampe-nyampe, kok statusnya masih ngegantung ya, gitu kan. Ada juga tuh yang kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita udah kerja sama dengan baik ya sama pihak ekspedisinya, itu bisa lebih cepat ke tracking. Pas aku ngubungin orang ininya, ekspedisinya langsung ke GM-nya itu tuh benar-benar Mbak, besoknya tuh langsung di tracking, ternyata tuh karena corona, karena ini karena corona, jadi paketnya itu ditahan katanya sama pihak bandaranya, lagi dicek ini itu, dan lagi diusahain katanya segera, apalagi itu ternyata kirimnya ke kabupaten. Nah, kan kalau ke kabupaten kan lama ya nyampenya, apalagi Kalimantan tuh. Nah, itu tuh PR banget, itu ternyata tuh sampai sebulan lebih tuh kemarin tuh kendala tuh, pas masa COVID kemarin. Suka duka jadi penjual di marketplace seperti itu. Jadi harus sabar ya Mbak ya memang. Nanti kalau salah ngomong sedikit aja itu keluar bintang-bintang gitu. Iya. Jadi kan Tapi kalau bintang kita yang ngelayanin dengan baik, biasanya langsung dapat bintang 5. Iya, gitu. Ya, memang tetap dimanapun sebagai penjual, kita harus sebisa mungkin merayu ya, bisa merayu customer untuk bisa ngasih review yang bagus ya. Oke, Mbak Angel, terima kasih banget untuk sesi hari ini. Saya banyak pencerahan, termasuk nanti saya coba itu follow-follow tadi itu Mbak, saya nggak ngerti. Tapi nanti saya tadi juga nggak nyatet ya linknya apa. Nanti saya mau lihat recordingnya aja buat teman-teman nanti yang tadi tiba-tiba Zoom-nya ke lockout atau mungkin lagi haus ngambil minum atau apa yang sehingga tertinggal sesinya, nanti bisa cek recordingnya beberapa hari ke depan. Mungkin nanti kita akan bagikan recording acara hari ini, jadi bisa dipantengin poin-poin mana, mungkin atau kalau enggak lagi eksekusi ternyata ada masalah, itu bisa dipantengin recording hari ini. Setelah teman-teman mengisi form feedback-nya. Ini saya taruh di chat room form feedback-nya, silahkan mulai diisi. Nanti juga akan ditaruh di grup WA peserta oleh panitia. Monggo diisi supaya bisa mendapatkan recording-nya. Untuk Mbak Angel, mohon bisa memberikan closing statement buat kita, buat semangat teman-teman untuk memulai Shopee-nya, dan semangat teman-teman untuk bisa segera closing dan tentunya ikut sesi advance supaya bisa closing kan gitu ya Mbak. Nggak mungkin cukup sampai di sini, harus ada di belakang-belakangnya. Monggo Mbak Angel. Nah, buat teman-teman semua jangan lupa untuk ikut kelas advance-nya, karena apa? Kita itu emang harus belajar sama yang udah kompeten di bidangnya gitu kan. Kalau aku kan gini-gini aja, nah biar tahu ternyata ada fitur ini itu, udah gitu kan yang namanya aplikasi marketplace itu kan pasti kan terupdate, udah gitu update-nya terus-terusan tuh, tiap minggu ada lagi ini, nah kita itu harus belajar. Nah itu kenapa kita harus belajar, nah itu makanya jangan lupa untuk ikut kelas advance-nya besok tanggal 29 ya Mbak, dan terus 29.30 dua sesi 100.000 wow, 2 sesi 2 hari loh. 2 hari. Mantep banget. Udah gitu pembicaranya bagus banget itu ya Mbak. Dia udah pernah ke Alibaba langsung loh itu. Ya, beliau karena penjualannya itu pasti cetar banget sih, pasti ya. Aku udah bisa nerka banget. Itu tuh pasti sehari itu minimal dia orderannya 1.000 kayaknya. Kalau udah sampai ke Alibaba. Jadi biasanya kalau marketplace itu kan antar satu marketplace itu bergandengan ya, dapat info dari salah satu masak kita di TDA Bekasi juga. Mbak, dapat RM itu gimana sih? Kalau satu MP dapat RM, nanti MP lain pasti dapat RM, Mbak. Kayak gitu ceritanya. Berarti beliau datang ke Lazada karena emang salah satu leader lah di salah satu kota untuk satu marketplace. Kemudian pasti beliau juga Shopee-nya cetar, ininya cetar. Nah, seperti itu sayang banget kalau nggak ikut, apalagi cuma 100.000. Terus untuk teman-teman yang punya karyawan, daripada nyekolahin, ngajarin, nanti tak cubit-cubit kalau nggak ngerti-ngerti, mendingan tak setorin ke sini deh, masukinlah 1-2 karyawannya ke sesi ini, kita tinggal nggak perlu ngulik-ngulik lagi lah, kita tinggal closing. Ini saya diajarin Mbak Rinita seperti ini, dan enak ternyata, tinggal closing ya Mbak Rinita ya. Oke, Mbak. Kenapa Mbak? Biar closing terus setiap hari rame rumahnya, biar banyak
kurir datang ke rumah pada ngantri. Biar ini ya, kretek. Oh iya, ini nanti untuk ini kita infokan juga bahwa nanti untuk sesi advance ke depan itu nanti kan tanggal 29.30 itu nanti akan ada bimbingan ya. Jadi akan didampingi selama seminggu ke depan dari sesi advance. Jadi teman-teman hari ini bisa mulai buka Shopee-nya atau mulai upload produknya, ikuti sesi advance-nya selama 2 hari berturut-turut. Kemudian setelah itu di dalam grup peserta nanti akan dimasukkan nomor pembicara, narsum di situ. Nanti teman-teman kalau ada kesulitan, kan saya yakin pasti nggak bisa eksekusi hari itu juga karena memang fitur tidak berbayarnya aja banyak banget sebelum iklan, dan ada fitur iklannya yang sebenarnya kalau iklan di Shopee itu ternyata murah sih kalau dibandingin iklan di luar itu kan, dan murah dan impact-nya cukup besar, jadi cukup hemat lah. Untuk belajar seperti ini pasti kan nggak langsung eksekusi kayak hari ini, mungkin nggak langsung eksekusi sekarang, nanti ya itu sama besok pada saat advance pasti eksekusinya hari berikutnya. Nah selama seminggu ke depan setelah sesi advance itu teman-teman akan didamping oleh narasumber, sehingga kalau ada kesulitan teman-teman bisa menanyakan di hari itu di grup seperti itu, nanti akan dibantu solusinya. So teman-teman kembali lagi yang belum join silahkan menghubungi teman-teman panitia. Ada Mbak Nurul, ada Mbak Adilia, ada Mbak Rofiko, ada Mas Wowo. WhatsApp only, seperti itu. Terima kasih Mbak Angel atas kesediaannya untuk bisa berbagi dengan kita, para Bapak dan Ibu. Seperti itu, semoga nanti hasil dari Shopee hari ini bisa Langsung dipraktekin, kemudian biar tanggal 29-nya udah langsung belajar lagi, karena pasti ngegul otaknya. Bener, nanti sekarang kalau nggak sekarang dikulik, nanti di sana bengong lagi, mendingan sekarang praktekin, syukur-syukur mulai culik-culik, nanti di sana langsung tanyain yang inti-inti permasalahannya, seperti itu. Oke teman-teman, Mbak Angel terima kasih banyak. Saya sebagai moderator mohon maaf ke teman-teman semuanya, juga terima kasih teman-teman yang sudah berkenan hadir pada sesi hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Mohon kiranya teman-teman bersedia untuk menyalakan videonya, kita mengabadikan sesi belajar hari ini. Monggo. Nanti ya, Mas Yon mohon dikasih aba-aba ya Mas Yon. Terima kasih Mbak Angel. Ya, terima kasih Mbak Angel, Bu Rekjul. Sama-sama. Teman-teman, Mas John, Mas Wisnu, Mas Bowo, Mbak Viko. Ayo kakak-kakak. Terima kasih. Dinyalakan videonya semua ya. Ya, sama-sama. Anston.id, monggo dinyalakan ininya. Mbak Aldasari, Mbak Rini, Yusnita, ayo monggo untuk diabadikan sebentar. Mas Yon, mohon dihitung ya. Teman-teman nyalain videonya ya, kita abadikan sebentar. Masih ada yang belum? Ayo Mbak Sadarina, Mbak WS2, yuk dinyalain yuk. Mbak Ria, Mbak Karin, Mbak Yopi, yuk dinyalain sebentar aja. Mbak Ika Hijrah, Mbak Dewi Nalasa, apa kabar? Mbak Yulia Rahmadian, yuk dinyalain sebentar aja, paling beberapa menit. Pak Ejun, wah banyak senior juga ternyata. Banyak suhu-suhu juga di sini. Mbak Us sudah star seller juga ini, ayo Mbak Us nyalain. Mbak Nana Risti, ID Zoom, yuk dinyalain yuk. Diabadikan, monggo Mas yang dihitung. Dikasih aba-aba. Oke, kita ini ya. Bisa ya Bu. Ya. Siapa Pak? Oke, 2, 3, 4. Oke, terima kasih. PDA, apa kolaborasi? Salam kolaborasi. Salam kolaborasi. Gitu, Mas Yon. Tunggu 1, 2, 3. Ya, oke. Oke, terima kasih untuk semuanya. Mbak Angel, terima kasih semuanya. teman-teman. Terima kasih Mbak Angel. Sampai ketemu di sesi advance bersama Mbak Rika. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.